menyampaikan seperti yang Tuhan mau. Kami terima firman Tuhan di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Halo, Tuhan berkati. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bawa renungan pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini pasti kita semua diberkati, amin. Ada sukacita, orang-orang yang setia di dalam Tuhan yang setiap Sabtu pagi hadir di tempat ini. Puji Tuhan. Kita akan membaca renungan firman Tuhan pagi hari ini dari Pengkhotbah 9 ayat 8 sampai 10. Sudah dapat Bapak Ibu? Kita akan baca sama-sama. Kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kekasih seumur hidupmu, yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kitab Pengkhotbah itu ditulis oleh Raja Salomo, raja yang begitu kaya raya, yang penuh dengan kenikmatan yang luar biasa. Bahkan Raja Salomo itu memiliki hikmat yang luar biasa. Bahkan Tuhan katakan sendiri dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 12 bahwa tidak ada orang lain yang memiliki hikmat lebih daripada Salomo. Betul ya Bapak Ibu ya? Orang yang penuh hikmat, orang yang penuh kekayaan, kekuasaan, bahkan istri dan gundik yang begitu banyak. Raja Salomo menulis dalam Perjanjian Lama ada 3 kitab yang ditulisnya. Ada kitab Kidung Agung, ditulisnya pada waktu masa mudanya. Kemudian kitab Amsal di pertengahan usianya atau di masa dia menuju kepada pertengahan usianya, ketuaannya. Dan terakhir di Pengkhotbah ditulis pada waktu masa dia tuanya. Dan kalau kita baca dari awal kitab Pengkhotbah sampai akhirnya, di situ adalah seperti yang kami pelajari dengan di perkuliahan adalah kitab penyesalan Salomo. Oleh karena begitu banyak hal yang dia lakukan, begitu besar kasih karunia Tuhan atas dia, tetapi dia meninggalkan Tuhan, dia menyembah berhala, bahkan dia begitu menikmati kehidupan kekayaannya sehingga dia dia meninggalkan Tuhan dan tidak sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Dalam ayat ini dikatakan bahwa ada 4 hal yang Salomo nasihatkan dari kitab Pengkhotbah 9 ayat 8 sampai 10 ini. Ada 4 hal. Yang pertama adalah di ayat ke-8, Bapak Ibu, biarlah selalu putih pakaianmu. Ini yang dinasihatkan kepada kita melalui Raja Salomo supaya kita tetap menjaga pakaian kita untuk tetap putih. Pakaian putih berbicara, pasti kita semua sudah mengerti Bapak Ibu, pakaian yang putih bersih berbicara mengenai kekudusan, kesucian, kemurnian hati. Inilah yang Tuhan inginkan atas setiap kita, milik kepunyaannya, anak-anaknya, terlebih kita hamba-hambanya, untuk tetap menjaga diri kita di dalam kesucian, di dalam kemurnian. Arti kekudusan itu adalah memisahkan diri dari dunia ini. Artinya kita dikhususkan, dipisahkan Tuhan
tidak lagi menjadi sama dengan dunia ini, tetapi kita dipisahkan untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan, sehingga apa yang menjadi masa lalu kita, apa yang menjadi kebiasaan kita yang lama tidak lagi kita hidupi, tetapi kita menghidupi kehidupan yang baru di dalam Tuhan, kehidupan yang betul-betul mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan menginginkan setiap kita untuk tetap menjaga pakaian kita putih sampai Tuhan panggil nanti kita, Dia dapati kita tidak cemar, tidak bercela di hadapan Tuhan. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Karena kita masih manusia, dan kita masih lemah, dan kadang kita masih jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan bilang kita harus bertobat setiap hari. Kita harus diperbaharui setiap hari demi sehari. Ketika kita mengalami masalah atau kita jatuh ke dalam pencobaan, jangan mau untuk tetap ada di dalam dosa atau di dalam kecemaran. Kita harus terus lari, kita harus terus datang kepada Tuhan, dan kita mau setiap hari kita bertobat kepada Tuhan sehingga kita diperbaharui, sehingga kita disucikan dan kembali jubah kita menjadi putih. Kemudian Allah mau supaya kita menjaga pikiran kita, menjaga perkataan kita, menjaga perbuatan kita di dalam kekudusan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena tidak ada cara lain ketika kita sudah dipisahkan dari dunia ini. Bukan berarti kita tidak lagi mengenal dunia ini atau menjadi eksklusif. Tetapi Tuhan bilang kita adalah garam dan terang. Kita harus menggarami, kita harus menerangi orang-orang sekeliling kita dengan perubahan yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita ketika kita dipisahkan, ketika kita dikuduskan di dalam Tuhan. Yang kedua, seperti yang Tuhan bilang di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tuhan menghendaki supaya setiap kita hidup di dalam kekudusan, menjaga jubah kita, menjaga pakaian kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kelak, ketika kita menghadap dan mempertanggungjawabkan kehidupan kita, Tuhan dapati kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, dikatakan di dalam Pengkhotbah 9 ini, minyak di kepalamu. Minyak di kepalamu. Minyak di kepalamu bukan berarti minyak rambut ya Bapak Ibu. Minyak, pasti kita mengerti bahwa minyak ini artinya pengurapan. Pengurapan yang ada pada kita ketika Allah sudah memilih dan memanggil kita, menetapkan kita menjadi milik kepunyaannya. Dia menginginkan kita hidup di dalam Dia, memilih pengurapan yang dari Dia. Hidup di dalam pengurapan artinya hidup bersekutu dengan Allah, hidup melekat dengan Allah, hidup berkomunikasi erat, bergaul karib dengan Allah. Yang Allah inginkan adalah setiap kita, terlebih hamba-hamba Tuhan di tempat ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan, Allah merindukan kita memiliki hidup di dalam pengurapan Dia. Tetap kita menjaga minyak kita, pelita kita. Banyak artinya Bapak Ibu ya, minyak itu sebagai kekuatan kita yang kita dapatkan ketika kita bersekutu dengan Allah, itu tetap ada pada kita. Tuhan menginginkan supaya minyak kita tidak menjadi kosong. Sama seperti perumpamaan mengenai 5 wanita yang bijaksana dengan 5 wanita yang bodoh. Ketika mereka tidak lagi mau mempersiapkan, yang bodoh tidak lagi mempersiapkan minyak, dan akhirnya ketika Tuhan datang tidak lagi menyala pelita mereka. Begitu juga dengan setiap kita, untuk kita tetap menjaga minyak pengurapan yang ada pada kita. Caranya dengan apa Bapak Ibu? Tetap menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan, bersekutu dengan Dia lebih lagi, dengan doa, dengan puasa yang lebih lagi ditingkatkan. Karena Tuhan menginginkan lebih dari kita Bapak Ibu. Kita bukan jemaat biasa di tempat ini. Kita adalah pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ketua persekutuan, pendeta, istri pendeta, calon STA. Jadi Tuhan menginginkan sesuatu yang lebih dari kita. Karena apa? Karena kita sudah diberi banyak, maka dari kita dituntut banyak.
kita menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Yang ketiga, menikmati hidup dengan istri. Bapak Ibu, kenapa disampaikan Salomo ini? Karena apa Bapak Ibu? Kita mengerti, kita tahu bahwa Salomo hidup begitu kaya, begitu penuh kekuasaan, bahkan dia punya 700 istri dan 300 gundik. Tetapi dia tidak menikmati semuanya itu. Jadi saya mau angkat ini sebagai bagaimana kita bisa hidup bahagia itu ya karena kita bisa hidup rukun di dalam rumah tangga. Kita bisa hidup saling menghormati suami dengan istri. Kita bisa saling membutuhkan satu sama istri. Bukan satu di atas yang lain atau satu di bawah yang lain. Tetapi dalam satu rumah tangga dibutuhkan satu keharmonisan Bapak Ibu. Keharmonisan itu adalah ketika kita saling membutuhkan. Suami membutuhkan istri dan istri membutuhkan suami. Saya percaya di tempat ini orang-orang senior yang luar biasa di dalam Tuhan, yang rumah tangganya pasti penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Tetapi ada kalanya kita bilang gini, nggak penting perilaku, yang penting hati saya baik. Nah, entah itu suami, entah itu istri. Oh, dia ngerti kok. Yang penting hatiku baik. Mungkin cara penyampaianku kasar atau keras, tapi enggak Bapak Ibu, enggak akan sampai. Enggak nyindir. Ini benar yang disampaikan oleh Salomo bahwa kebahagiaan sejati itu ketika rumah tangga itu penuh sukacita, bahagia. Amin. Amin. Jadi kita mau belajar bersama-sama, hidup saling menghargai suami dengan istri. Seperti firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Bayangkan Bapak Ibu, tanpa perkataan. Jadi gak perlu kayak apa Bapak Gembala bilang, radio rusak gitu ya, nggak perlu harus dimarahin gitu, tetapi oleh karena kelakuan, oleh karena firman, oleh karena perubahan hidup seorang istri, maka suami bisa dimenangkan. Begitu juga dari 1 Petrus 3 ayat 7, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ini yang biasa kami sampaikan kepada orang-orang yang konseling dalam pernikahan, bahwa hati-hati suami-suami. Walaupun sudah mungkin berdoa, berpuasa, berhari-hari mungkin, atau berteriak-teriak, berseru-seru mengenai banyak hal di hadapan Tuhan, tetapi ketika kita sebagai suami tidak menghormati atau menghargai istri, maka firman Tuhan yang katakan doamu akan terhalang. Oleh sebab itu biarlah setiap kita mengambil bagian kita masing-masing sebagai istri, kita tunduk kepada suami, dan suami juga menghargai, menghormati istri sebagai kawan, katanya, sebagai kawan pewaris dari kasih karunia, yaitu kita sebagai teman. Sebagai orang bilang kan, masuk surga itu masing-masing. Tapi enggak Bapak Ibu, memang masing-masing. Tetapi kita sebagai suami istri adalah satu di dalam Tuhan, dan sebagai kawan pewaris dari kerajaan Allah. Baik, yang terakhir di situ dikatakan bekerjalah dengan sekuat tenaga. Tuhan menginginkan kita bekerja, melakukan bagian kita, bukan bekerja keras banting tulang tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal kesehatan, tetapi kerjakan bagian kita dengan sekuat tenaga. Karena ini memang sudah bagian kita di bawah kolong langit ini ya Bapak Ibu, kita berpeluh untuk kita bisa makan, kita harus bekerja, kita harus mengerjakan apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa menghidupi kehidupan kita. Jadi Raja Salomo memberi pesan, menasihatkan supaya kita bekerja artinya melakukan bagian kita dengan penuh fokus. Tuhan bahkan bilang bukan hanya pekerjaan secara jasmani, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang besar, yaitu melayani pekerjaan Tuhan, membawa jiwa bagi Tuhan. Itu adalah pekerjaan kita juga yang utama. Bahkan seringkali kita suka dihimpit dengan kekhawatiran akan kehidupan. Tapi Tuhan bilang jangan fokus kita kepada uang,
tetapi latihlah dirimu dalam pekerjaan itu untuk kita menjadi orang yang berskill atau memiliki keahlian lebih lagi, sehingga kita menjadi orang-orang yang mampu atau ahli dalam bidang kita masing-masing. Terlebih dalam melayani pekerjaan Tuhan, kita mau terus mengerjakannya sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi pesan yang disampaikan oleh Raja Salomo ini melalui firman-Nya itu bahwa sebanyak apapun kekayaan yang dimiliki Raja Salomo itu tidak membuat dia menjadi puas, tetapi justru itu membuat dia terlena dan dia menyembah berhala, bahkan dia tidak lagi bisa menguasai dirinya karena istri-istrinya, sehingga sampai akhir hidupnya Raja Salomo dia tidak kembali kepada Tuhan. Dia didapati binasa di dalam dosa. Oleh sebab itu menjadi renungan bagi kita pagi hari ini bahwa untuk kita terus menjaga jubah kita, pakaian kita bersih di hadapan Tuhan, di dalam kekudusan, kesucian, hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, menjaga minyak dan pengurapan kita, hubungan kita, intimasi kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan untuk tetap terjaga dalam keadaan apapun, sesibuk apapun, atau mungkin serendah apapun keadaan kita, mungkin pergumulan kita, tetap hati kita terpaut kepada Tuhan. Yang ketiga, kita mau supaya rumah tangga kita, hubungan kita dengan suami, dengan istri itu tetap terjaga harmonis. Dan yang keempat, terakhir adalah supaya kita terus boleh bekerja, melakukan bagian kita, baik untuk kehidupan kita secara jasmani maupun untuk pekerjaan Allah yang besar yang Tuhan sudah percayakan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati.